Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4 demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara sekalian, ayat ini nampaknya menghubungkan keadaan penuh dengan Roh Kudus dengan karunia berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Sehingga ada orang Kristen yang berpandangan bahwa karunia bahasa roh merupakan tanda seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus dan biasanya dikaitkan dengan bahasa roh yang terjadi di jemaat Korintus. Dampaknya, banyak orang Kristen mati-matian mengejar karunia berbahasa roh tanpa peduli apakah hal itu benar atau palsu. Saudara, apa yang terjadi pada hari Pentakosta berbeda dengan apa yang dialami oleh jemaat Korintus. Pada peristiwa Pentakosta, orang-orang yang hadir pada saat itu mendengar para rasul berbicara dalam bahasa mereka. Menurut ayat 9-11, pada saat itu ada 15 bangsa dan bahasa yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi. Kemungkinan yang terjadi adalah para rasul itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri, tetapi orang-orang yang hadir mendengar mereka berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Atau para rasul itu memang berbicara dalam bahasa orang-orang yang hadir tersebut secara berkelompok. Pada saat itu, karunia tersebut memang dibutuhkan agar orang-orang yang datang dari berbagai negeri itu mengerti berita Injil yang diberitakan oleh para rasul dan mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Kristus. Sedangkan yang terjadi di Korintus adalah orang-orang percaya mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang tidak seorang pun mengerti artinya, kecuali jika ada di antara mereka yang diberi karunia menerjemahkan. Karunia tersebut diberikan agar orang-orang percaya yang sedang mengalami banyak pergumulan pada saat itu dapat mencurahkan isi hati mereka kepada Tuhan, khususnya hal-hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karunia bahasa roh atau karunia apapun bukanlah tanda bahwa seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanda bahwa seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah buah roh yang dihasilkannya. Jadi, jika kita memiliki karunia bahasa roh atau karunia apapun, jangan terlalu percaya diri bahwa kita pasti dipenuhi Roh Kudus. Mari kita lihat apakah hidup kita menghasilkan buah roh. Sebaliknya, jangan minder jika kita tidak memiliki karunia seperti orang lain. Kita juga tidak perlu mengejar karunia bahasa roh atau karunia apapun. Sebab jika kita terlalu berambisi untuk mendapatkannya, iblis akan melihatnya sebagai peluang untuk menipu kita dengan karunia-karunia palsu. Lagi pula, Tuhan pasti memberikan karunia-karunia rohani kepada masing-masing orang sesuai dengan tujuannya menciptakan kita. Jadi, mari kita terima saja karunia apapun yang Tuhan berikan dengan sukacita dan mempergunakannya dengan bertanggung jawab, maka hidup kita pasti berdampak dan menghasilkan buah. Amin.